Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dari kelompok 8 akan memaparkan materi yang bertemakan tata cara berperkara pada badan peradilan agama atau mahkamah syariah. Adapun anggota kelompok 8 yaitu yang pertama Rifanti Aprilia, yang kedua Rahmat Fauzan, dan yang ketiga saya sendiri Riko Dimas Wibowo. Adapun rumusan masalah diangkat adalah pertama, pengertian dan sumber hukum formil peradilan agama dan mahkamah syariah. Yang kedua, bagaimana bentuk, isi dan kelengkapan gugatan atau permohonan. Yang ketiga, bagaimana proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara pada peradilan agama dan mahkamah syariah. Langsung saja materi yang pertama, yaitu pengertian dan sumber hukum formil peradilan agama dan mahkamah syariah. Peradilan agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat, pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Pengertian dari hukum formil adalah hukum yang menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu, dan dalam perselisihan maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim. Sumber-sumber hukum yang sah atau diakui secara umum khususnya di bidang bisnis adalah isi perjanjian, undang-undang, jurisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional, dan ilmu pengetahuan. Adapun bagi lingkup peradilan agama, sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar mengadili perkara-perkara perbankan syariah setelah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum utama antara lain: yang pertama, peraturan perundang-undangan; yang kedua, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional; yang ketiga, akad perjanjian; yang keempat, fikih dan usul fikih. Pertama, peraturan perundang-undangan. Aturan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai titik singgung dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Oleh karena itu, hakim peradilan agama harus mempelajari dan memahami untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara ekonomi syariah. Yang kedua, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN dengan DSN di bawah MUI. Ini dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, ada akad perjanjian atau kontrak. Dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami jika suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian. Yang keempat, fikih dan usul fikih. Fikih merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sebagian besar kitab-kitab fikih yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah. Mungkin nanti untuk rumusan masalah yang kedua dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk, isi, dan kelengkapan gugatan atau permohonan. Yang pertama, bentuk gugatan atau permohonan. Untuk lebih jelasnya mengenai gugatan perdata yang dibenarkan oleh undang-undang dalam praktek sebagai berikut. Yang pertama, bentuk lisan. Tercantum pasal 120 HIR atau 144 RBG menyatakan bila mana penggugat tidak menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan. Tujuan memberikan kelonggaran mengajukan
gugatan secara lisan untuk membuka kesempatan kepada para rakyat mencari keadilan yang buta aksara dan membela dan mempertahankan hak-haknya. Selanjutnya, bentuk tertulis. Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam pasal 188 ayat 1 HIR. Yang kedua, isi gugatan atau permohonan. Yang pertama ada identitas para pihak yang meliputi nama, alamat, umur, pekerjaan, agama, dan kewarganegaraan. Yang kedua, uraian kejadian atau posita, berisi uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi dan hubungannya hukum yang menjadi dasar gugatan. Posita juga disebut fundamentum petiti. Yang ketiga, permohonan atau petitum. Petitum atau tuntutan berisi rincian apa saja yang diminta dan diharapkan penggugat untuk dinyatakan dalam putusan penetapan kepada para pihak, terutama pihak tergugat dalam putusan perkaranya. Yang terakhir, kelengkapan gugatan atau permohonan. Ada syarat kelengkapan umum dan ada syarat kelengkapan khusus. Syarat kelengkapan umum untuk dapat diterima didaftarkannya suatu perkara di pengadilan ialah sebagai berikut. Yang pertama, suatu gugatan atau permohonan tertulis atau dalam hal buta huruf, catatan gugat atau catatan permohonan. Yang kedua, surat keterangan kependudukan atau tempat tinggal atau domisili bagi penggugat atau pemohon. Yang ketiga, farskot biaya perkara kecuali bagi yang miskin dapat membawa surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa yang disahkan sekurang-kurangnya oleh camat. Yang terakhir ada syarat kelengkapan khusus, tidaklah sama untuk semua kasus perkara, melainkan tergantung kepada macam atau sifat dari perkara itu. Contohnya sebagai berikut. Perkara perkawinan harus melampirkan kutipan akta nikah seperti perkara gugatan cerai, permohonan untuk menceraikan istri dengan cerai talak, dan sebagainya. Yang terakhir, gugatan pewaris harus disertakan surat keterangan kematian pewaris. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya lanjutkan di bagian bab ketiga, yaitu proses penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara pada pengadilan agama atau mahkamah syariah. Jadi yang pertama ini kita bahas tentang penerimaan perkara. Dalam penerimaan perkara kita pertama, pendaftaran perkara ini kita ajukan kepada pengadilan agama melalui petugas kepanitraan di meja 1. Kenapa kok kita ajukan di meja 1? Karena di dalam aktivitas yang dilakukan di meja 1 ini, dalam proses penyelesaian perkara pengadilan agama itu ada beberapa aktivitas. Pertama, menerima gugatan, permohonan, perlawanan, pernyataan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali, eksekusi, penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi. Aktivitas lain yaitu kedua, membuat surat kuasa untuk membayar dalam rangkap 3 dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon penggugat ataupun pemohon. Ketiga, di aktivitas meja 1 yaitu menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada calon penggugat atau pemohon. Kemudian keempat, menaksir biaya perkara sebagaimana ini ditetapkan dalam pasal 121 HIR atau pasal 145 RBG yang kemudian dinyatakan dalam SKUM. Kelima, memberikan penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan sesuai dengan surat Ketua Mahkamah Agung urusan lingkungan peradilan agama. Yang kedua yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Jadi pemeriksaan perkara dilakukan di depan sidang pengadilan
yaitu melalui beberapa tahap. Itu di tahap pertama yaitu sidang pertama. Nah, pada sidang pertama ini terdiri dari satu, hakim membuka sidang. Kemudian kedua, hakim menanyakan identitas para pihak. Ketiga, membaca surat gugatan atau permohonan oleh penggugat. Kemudian keempat, anjuran untuk berdamai. Ini tahap pertama. Kemudian di tahap kedua yaitu tahap jawaban, replik ataupun duplik. Setelah pembacaan gugatan kemudian upaya damai tidak berhasil, maka ketua majelis akan bertanya kepada tergugat atau termohon tadi, yaitu apakah ia akan menjawab lisan ataupun tertulis. Jika akan menjawab tertulis, maka ditawarkan kembali apakah sudah siap. Jika belum siap, kapan tergugat atau termohon memiliki kesiapan. Nah, sejak itu masuklah pada proses jawab-menjawab, baik antara pihak maupun antara hakim dengan para pihak. Kemudian di tahap ketiga yaitu tahap pembuktian. Di tahap ini dimulai setelah tidak ada lagi yang akan dipertanyakan oleh hakim. Selain itu, hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan. Kemudian tahap keempat yaitu tahap penyusunan konklusi. Jadi setelah tahap pembuktian tadi berakhir, sebelum majelis bermusyawarah, pihak-pihak diperbolehkan mengajukan konklusi. Karena konklusi ini kan sifatnya untuk membantu majelis. Pada umumnya hal yang tidak diberlakukan bagi perkara-perkara yang ringan sehingga hakim boleh menyediakan. Kemudian di tahap selanjutnya yaitu musyawarah hakim. Di dalam musyawarah majelis hakim ini dilakukan secara rahasia atau tertutup. Jadi semua pihak maupun hadirin itu disuruh untuk meninggalkan ruangan terlebih dahulu karena musyawarah ini bersifat tertutup. Kemudian terakhir yaitu pengucapan keputusan. Di dalam pengucapan keputusan ini selalu pastinya itu di dalam sidang terbuka untuk umum. Jadi selesai keputusan diucapkan, ketua majelis akan bertanya kepada pihak penggugat atau tergugat apakah menerima keputusan tersebut atau tidak. Nah, bagi yang menerima maka baginya tertutup upaya untuk melakukan banding. Tapi kalau pihaknya menyatakan tidak menerima, berarti ada upaya untuk dilakukan banding. Itu tadi materi terakhir. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.